Kilo Pak Menteri. Gabah kayak ini dituku 4,9 iki piye jajal? Ora usah mok kei kombet-kombet anyar, tuku dhewe lek petani, alat anyar tuku dhewe. Traktor kae sampe bosok kae, Pak Menteri. Gak usah dibantu. Yang penting regane lek panen mau kowe rego larang. Matur suwun. Siapa saja membeli gabah petani itu mutlak harganya 6.500 tanpa kecuali. Pertanyaan besar masyarakat terutama para petani padi sudah mulai terjawab, yaitu terkait HPP gabah sebesar Rp6.500. Apakah HPP ini berlaku di tingkatan petani atau berlaku pada pembelian bulog? Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa HPP sebesar Rp6.500 tersebut berlaku di tingkat petani. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian pada saat menjelaskan hasil rapat koordinasi yang kedua. Ini rapat kedua. Kita ada konsensus kesepakatan antara bulog, dulu pertanian juga sudah menular ke bulog. Tidak ada hari Minggu, tidak ada hari Sabtu, atau hari Sabtu Minggu adalah menjadi hari Senin Selasa. Nah, itu cara kerja kita sampai swasembada. Oke, sekarang kita memulai Sabtu Minggu tanggal merah kita cabut menjadi tanggal hitam. Berikutnya kita sudah sepakat sesuai arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, diperintahkan kepada kita semua, bukan kepada bulog saja, seluruh penggilingan, siapa saja di seluruh Indonesia yang membeli gabah di tingkat petani itu mutlak harganya 6.500. Saya ulangi, siapa saja membeli gabah petani itu mutlak harganya 6.500 tanpa kecuali, bukan berlaku untuk bulog saja, berlaku untuk semua orang. Oke. Yang kedua, kita sepakat menyerap gabah, beras, setara beras 3 juta ton sampai dengan April. Mudah-mudahan Mei sudah selesai. Kemudian yang ketiga, sesuai BPS, kita surplus dibanding tahun lalu. Untuk Januari, Februari, Maret itu 2,9 atau kurang lebih 3 juta ton. Kalau dengan April itu kita estimasi 4 juta ton lebih. Oleh karena itu kita harus menyerap minimal 3 juta ton dari surplus tadi. Beliau mengatakan bahwa hasil rapat koordinasi yang kedua ini merupakan sebuah momentum penting dalam memastikan ketahanan pangan dan menjaga kestabilan harga. Karena hal ini menjadi perhatian utama pemerintahan saat ini. Apakah program pemerintah yang semulia ini dalam prakteknya di lapangan bisa dilakukan? Atau mungkin teknisnya harus bagaimana agar pengawalan dari kebijakan ini bisa sampai pada level petani? Silahkan tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan korbankan petani, orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan. Kesejahteraan mereka harus meningkat. Katakanlah ini adalah masalah kebangsaan. Semua pihak harus menang. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Petani harus menang, pengusaha harus menang, konsumen harus juga menang. Indonesia akan menjadi negara sukses. Saya sangat yakin itu. Target yang saya kasih 4 tahun, ternyata mungkin berapa bulan ini kita sudah swasembada. Tapi kita tidak gembar-gembor, tidak kita akan umumkan kita swasembada. Yang penting kenyataannya produksi cukup. Dan terima kasih Menteri Pertanian, pengendalian Anda terhadap situasi pertanian saya akui sangat bagus. Ya tinggal semua unsur bekerja sama. Untuk menunjang program ini, bahkan Menteri Andi Amran Sulaiman mengatakan di lingkungan Kementerian Pertanian dan juga Bulog tidak ada hari libur, termasuk hari Sabtu dan Minggu.
Alhamdulillah hari ini kita sepakat serap beras gabah setara beras 2,1 juta ton. Kita sudah sepakati dengan seluruh penggilingan se-Indonesia. Alhamdulillah. Nanti target kita adalah 3 juta ton. Jadi ini sudah 60% komitmen kita ditandatangani bersama. Kalau penggilingan padi kita itu kan ada 169.000. Tentunya sampai tadi malam pun juga kita berbicara, diskusi bagaimana 2,1 itu kita capai dalam beberapa bulan. Yang pasti kami mempererat kerjasama kami dengan Perpadi dan mungkin dengan penggilingan lain yang belum masuk di Perpadi. Kita akan berjalan beriringan karena kita akan saling dukung untuk mensukseskan target dari pemerintah seperti itu. Rapat koordinasi dengan Perum Bulog, Kementerian Pertanian dan juga Baris Krim ini dilakukan untuk mengejar target penyerapan gabah 3 juta ton yang kini sudah berjalan hingga 60%. Menteri Pertanian juga menyampaikan bahwa HPP gabah sebesar Rp6.500 ini berlaku di tingkat petani, siapapun yang membelinya. Apakah ini juga termasuk tengkulak? Kita lihat saja nanti, atau mungkin ada sahabat tani yang sudah panen. Apakah benar dibeli dengan seharga Rp6.500? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup aja, nggak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival, saya tidak main-main. Saya ulangi, harga gabah kering panen harus Rp6.500. Para menteri, para pembantu saya, para staf, para ahli, segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil. Saya katakan, saya belajar dari beberapa negara, mereka bisa. Kita tidak mau bahwa kita pakai sistem-sistem kapitalis bebas. Prinsip pasar iya, tapi tidak boleh seenaknya.